Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Salsabila dari kelas 3D. Saya di sini akan menjelaskan tentang persamaan Diophantine. Selanjutnya adalah definisi dari persamaan Diophantine. Persamaan Diophantine adalah jenis persamaan aljabar yang dikhususkan untuk mencari solusi dalam bilangan bulat. Persamaan ini dinamakan berdasarkan nama matematikawan Yunani kuno, yaitu Diophantus, yang terkenal karena mempelajari solusi bilangan bulat dari persamaan semacam itu. Diophantus menyusun dan mempelajari jenis persamaan ini dalam karyanya yang berjudul Arithmetica. Ciri utama dari persamaan Diophantine adalah bahwa kita hanya tertarik pada solusi yang berupa bilangan bulat atau integer. Dalam banyak kasus, solusi bilangan real atau rasional tidak dianggap penting karena fokusnya adalah pada solusi bilangan bulat. Hal ini membuat persamaan Diophantine berbeda dari kebanyakan persamaan aljabar lainnya, yang biasanya tidak dibatasi oleh sifat dari solusi yang dicari. Contoh persamaan Diophantine. Berikut ini adalah contoh-contoh untuk persamaan Diophantine. Yang pertama adalah persamaan linear Diophantine. Contoh persamaannya adalah AX plus BY sama dengan C. Yang kedua adalah persamaan Pythagoras. Contoh persamaannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan Z kuadrat. Yang ketiga adalah persamaan Pell. Contoh persamaannya adalah X kuadrat min NY kuadrat sama dengan 1. Yang terakhir adalah persamaan eksponensial Diophantine dengan contoh persamaan X pangkat N plus Y pangkat N sama dengan Z pangkat N. Selanjutnya adalah beberapa metode penyelesaian persamaan Diophantine. Yang pertama adalah metode algoritma Euclid. Algoritma Euclid adalah salah satu metode paling sederhana dan efektif untuk menyelesaikan persamaan Diophantine. Algoritma ini digunakan untuk menemukan faktor persekutuan terbesar atau FPB dari dua bilangan bulat yang merupakan langkah penting dalam menyelesaikan persamaan linear Diophantine. Langkah-langkahnya yaitu pertama, cari FPB dari dua bilangan dan dalam satu persamaan. Jika membagi, maka persamaan tersebut memiliki solusi. Algoritma Euclid melibatkan pembagian berturut-turut untuk mengekspresikan FPB tersebut sebagai kombinasi linear dan yang akan memberi kita solusi awal dari persamaan. Yang kedua adalah metode substitusi terbalik. Metode substitusi terbalik adalah lanjutan dari algoritma Euclid dan digunakan untuk menyelesaikan persamaan Diophantine linear. Setelah kita menemukan FPB dua bilangan menggunakan algoritma Euclid, kita dapat melakukan back substitution atau substitusi terbalik untuk menemukan nilai dari variabel-variabel dalam persamaan. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama adalah setelah mendapatkan FPB, tuliskan sebagai kombinasi linear dari dua bilangan dan gunakan proses substitusi terbalik untuk menemukan solusi spesifik, dan jika ada solusi umum, kita dapat menuliskannya dalam bentuk parameter yang mencakup semua solusi bilangan bulat. Selanjutnya adalah metode reduksi modular. Metode ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan persamaan Diophantine yang lebih kompleks, terutama jika melibatkan bilangan prima atau modulus tertentu. Metode ini seringkali digunakan dalam teori bilangan untuk memecahkan persamaan yang tidak mudah diselesaikan dengan metode linear sederhana. Berikut langkah-langkahnya. Pertama, persamaan direduksi dengan menggunakan modulus tertentu.
biasanya modulus dari bilangan prima untuk membuat bentuk persamaan yang lebih sederhana. Kemudian solusi dari persamaan yang lebih sederhana ini ditemukan dan solusi ini diangkat ke solusi bilangan bulat untuk persamaan asli. Selanjutnya yaitu contoh soal. Di sini ada soal tentukan nilai X dan Y yang memenuhi 35X plus 54Y sama dengan 1. Pertama-tama kita cari dulu FPB-nya. FPB dari 35 dan 54 sebagai berikut. 54 sama dengan 35 dikali 1 plus 19. 35 sama dengan 19 dikali 1 plus 16. 19 sama dengan 16 dikali 1 plus 3. 16 sama dengan 3 dikali 5 plus 1. 3 sama dengan 1 dikali 3. Maka 35 dan 54 FPB-nya adalah 1. Berikutnya dilanjutkan, yaitu 1 sama dengan 16 dikurang 3 dikali 5. 1 sama dengan 35 dikurang 19 dikurang 19 dikurang 16 kali 5. 1 sama dengan 35 dikurang 6 dikali 19 ditambah 5 ditambah 16. 1 sama dengan 35 dikurang 6 dikali 54 dikurang 35 plus 5 dikali 35 kurang 19. 1 sama dengan 12 dikali 35 dikurang 6 dikali 54 dikurang 5 dikali 54 kurang 35. 1 sama dengan 17 dikali 35 kurang 11 kali 54. Kesimpulan dari pembahasan persamaan Diophantine adalah bahwa persamaan ini digunakan untuk mencari solusi bilangan bulat dalam masalah matematika, terutama dalam persamaan linear. Persamaan Diophantine sangat bermanfaat dalam berbagai aplikasi praktis seperti optimasi sumber daya, penjadwalan, kombinasi barang, dan sistem pembayaran. Dalam kriptografi, persamaan ini juga berperan penting loh untuk memastikan keamanan data. Singkatnya, persamaan Diophantine membantu memecahkan masalah yang memerlukan solusi bilangan bulat dalam kehidupan nyata. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.